Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai dengan firman hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Engkau memberikan waktu yang luar biasa bagi kami untuk beribadah kepadamu dan merenungkan kebenaran-Mu. Biarlah ketika kami merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus yang hadir dan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman kita hari ini diambil dari Yesaya pasal 62. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 4. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya 60-62 berisi janji-janji Tuhan tentang hal-hal luar biasa yang akan dialami oleh penduduk Yerusalem. Penduduk Yerusalem, seperti kita ketahui, mereka dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa, ketika Raja Kores dari Persia mengalahkan Babel, dia mengeluarkan dekret untuk mengizinkan orang Israel pulang ke Yerusalem. Bahkan dia juga menyediakan dana untuk membangun kembali bait Allah, membangun kembali tembok Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Tetapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka menemukan bahwa perjalanan pulang dan proses membangun kembali tembok kota dan membangun kembali bait Allah di Yerusalem bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita membaca kitab Esra dan Nehemia, kita akan menemukan cerita tentang pemulihan Yerusalem dan bait Allah. Dan orang-orang yang kembali dari pembuangan itu mendapatkan tantangan yang luar biasa dari orang-orang di sekitar Yerusalem. Dan proyek pembangunan bait suci pun sempat terhenti. Kalau kita baca di Esra 4 dan Nehemia pasal 4 dan 5. Bangsa Israel pulang dari pembuangan dengan hati yang luar biasa, sukacita karena kasih karunia Allah. Mereka telah menerima kasih karunia Allah lewat Raja Kores. Tetapi ketika mereka mau mulai hidup baru di Yerusalem, mereka menemukan bahwa ternyata tantangan iman belum selesai. Satu kemenangan telah diraih dengan kembali ke Yerusalem, tapi kemudian mereka harus menghadapi lagi tantangan iman yang lain. Itu bagaimana mereka bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dan membangun kembali bait suci yang telah rata dengan tanah. Dan itu menjadi pergumulan mereka. Nah, Yesaya pasal 60-62 berisi janji-janji Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan akan berikan, tentang sukacita yang mereka akan rasakan ketika Tuhan menyempurnakan pemulihannya untuk mereka. Dan di Yesaya pasal 62 ini kita bisa membaca bagaimana Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang iman sebagai perjalanan. Ketika kita memulai perjalanan iman kita memulainya dalam kasih karunia Allah. Dan ketika kita memulai perjalanan, kita membutuhkan sesuatu untuk dijadikan pegangan. Sesuatu yang kita jadikan pegangan itu apa? Sesuatu yang kita jadikan pegangan itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan. Janji bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan kita, janji bahwa Tuhan akan memberkati perjalanan kita, janji bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan dan tantangan. Dan karena itu, Bapak Ibu, di bulan Januari ini, saya rasa kita perlu untuk merenungkan janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel di Yesaya pasal 62 ini. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Apakah kita akan terus hidup di dalam pandemi COVID, atau apakah itu akan berlalu? Apakah kehidupan akan kembali normal seperti sebelum pandemi? Apakah tantangan-tantangan yang kita hadapi di tahun 2021 akan
berganti dengan kemenangan di tahun ini, kita nggak tahu. Itu semua masih merupakan sebuah misteri karena kita tidak pegang kendali atas waktu. Tapi satu hal kita percaya, Tuhan yang pegang kendali atas waktu. Karena itu kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita. Apa yang Tuhan katakan tentang perjalanan ini. Nah, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita tidak mengerti jalannya seperti apa, kita harus datang kepada Dia yang mengerti jalannya seperti apa. Kita tidak tahu hari esok seperti apa, kita perlu datang kepada Dia yang memegang hari esok. Dan Yesaya pasal 62, Tuhan mengatakan begini kepada bangsa Israel. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Tuhan mengatakan, Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak akan berhenti sampai umatnya dipulihkan dengan sempurna. Tuhan tidak akan berhenti dengan apa yang telah dimulainya. Tuhan memulai dengan kasih karunia-Nya. Dan Dia tidak akan berhenti menuntun, membimbing umatnya. Karena itu, bangsa Israel harus pegang janji ini. Tuhan mengatakan Dia tidak akan tinggal diam sampai kebenaran Yerusalem bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bangsa-bangsa melihat kebenaran-Mu, semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita oleh kasih karunia. Dia menyelamatkan kita oleh kasih karunia. Dan setelah Dia menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya, Dia memberikan tujuan kepada kita. Dia memberikan visi kepada kita. Di Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan kita ini diberikan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Visi dari Tuhan yang sesuai dengan perintah dan kehendak-Nya, yang sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, Tuhan memberikan tujuan yang spesifik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ketika kita memulai melangkah di dalam kasih karunia, ketika kita memulai melangkah menuju tujuan itu, kita akan menghadapi kenyataan-kenyataan. Kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Ternyata jalannya tidak mulus. Ternyata tidak semua orang suka dengan kita. Jangankan orang yang tidak percaya, orang yang sama-sama orang percaya pun tidak suka dengan kita. Jangankan tantangan dari luar gereja, sesama gereja yang lain pun ada yang tidak suka ketika kita memulai pelayanan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu perjalanan kita. Ketika kita memulai perjalanan di dalam iman kepada Tuhan, kita bukan memulai perjalanan karena jalannya mulus, lancar, dan seperti jalan tol semuanya sudah tanpa hambatan. Tapi ketika kita memulai perjalanan karena kita percaya kepada Dia yang memberikan kasih karunia kepada kita. Dan ketika kita melangkah, kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Yesus juga mengatakan, jalannya bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Jalan yang penuh onak dan duri. Ada banyak tantangan. Karena itu, Bapak Ibu, kita melangkah bukan dengan pikiran bahwa semuanya akan mulus dan lancar. Kalau udah percaya akan lancar semuanya. Kalau udah percaya dibaptis semuanya akan lancar, semuanya akan mulus, semua masalah akan hilang sendiri. Saya rasa Injil tidak mengajarkan demikian. Saya rasa Yesus tidak mengajarkan demikian. Setelah kita percaya, yang membedakan kita adalah kita sekarang melangkah bersama dengan Tuhan. Kita sekarang melangkah karena kita percaya kepada Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita. Tantangan pasti ada. Persoalan pasti datang. Kita ditipu orang masih bisa. Kita dikhianati orang sangat bisa. Tetapi Tuhan tidak pernah menipu kita. Tuhan tidak pernah akan mengkhianati kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dan Tuhan berjanji, Dia tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan tinggal tenang sampai kita mencapai tujuan kita. Bahkan kalau kita membaca cerita-cerita di Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Tuhan berperang ganti umatnya. Tuhan berperang di depan untuk menyingkirkan musuh-musuh yang besar dan berat, raksasa-raksasa yang menghalangi di jalan. Tuhan berperang di depan. Tapi Tuhan berperang dengan cara yang tidak kelihatan oleh mata fisik kita. Kadang Tuhan berperang dengan cara yang
kita tidak bayangkan sebelumnya. Tapi satu hal, Yesaya pasal 62 menjanjikan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan berdiam diri dan tinggal tenang sampai kita mencapai tujuan kita. Karena itu, tahun 2022 akan seperti apa? Ayo kita jalani, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita hadapi bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita hadapi bersama dengan Tuhan yang selalu bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu, jangan takut. Dan Yesaya pasal 62 tidak berhenti di situ. Yesaya pasal 62 mengatakan lagi, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Tuhan mengatakan, menjanjikan kepada Yerusalem dan menjanjikan kepada kita, orang-orang yang percaya, kita akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Kata serban kerajaan, royal diadem. Kata royal diadem itu mengacu kepada permata-permata yang ada di mahkota kemuliaan raja. Kita akan menjadi royal diadem, serban kerajaan, permata di mahkotanya Tuhan. Itu artinya ketika orang melihat kita, orang akan memuliakan Tuhan. Simbol kemuliaan Tuhan. Wow, Tuhan menetapkan tujuan yang luar biasa untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan memanggil kita, menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia-Nya, memberikan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya kita punya uang banyak, Bapak Ibu. Tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya kita sukses dalam bisnis. Tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya kita jadi mahasiswa yang lulusnya cum laude. Bukan hanya itu. Tujuan Tuhan bagi kita bukan hanya supaya kita punya gedung gereja yang megah dan mewah dan luar biasa. Wow, bukan hanya itu. Tuhan punya tujuan yang lebih luar biasa lagi, yaitu supaya kita menjadi simbol kemuliaan Tuhan. Artinya, ketika orang melihat kita, orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Ketika orang melihat kita, orang melihat keagungan Tuhan dalam diri kita. Apa keagungan dan kemuliaan Tuhan yang ada pada kita yang bisa membuat orang memuliakan Tuhan? Ketika orang melihat kita, apakah orang melihat gedungnya? Ketika orang melihat kita, apakah orang melihat alat musiknya, sound systemnya, atau kecantikannya, atau make upnya? Tuhan mengatakan di kitab Yesaya, kita akan menjadi simbol kemuliaan Tuhan. Artinya ketika orang melihat kita, orang melihat Tuhan. Orang melihat kuasa Tuhan nyata. Orang melihat kasih Tuhan nyata. Dan Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang di tahun yang baru ini, tapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa untuk kita. Menjadikan kita simbol kemuliaan-Nya. Dan karena itu, yang kita perlu lakukan adalah percaya kepadanya, mengikuti perintah dan kehendak-Nya. Perintah Tuhan adalah apa? Hidup di dalam kasih-Nya. Ketika kita menyatukan hati dan pikiran kita dan hati dan pikiran Tuhan di dalam pertobatan yang sejati, metanoia, pembaharuan budi, maka kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus yang melangkah dalam perjalanan iman, perlombaan iman. Di Ibrani 12 dikatakan, perlombaan iman yang Tuhan tetapkan untuk kita lewati, dan kita mengerjakannya dengan tekun, dengan memikul salib kita, menyangkal diri, mengikut Yesus. Maka kita, tujuan Tuhan bagi kita adalah menjadi simbol kemuliaan Tuhan. Bukan hanya kaya di dunia ini. Kalau kaya di dunia ini, mati kita nggak akan bawa Bapak Ibu. Kalau tenar di dunia ini, orang akan lupa juga nama kita suatu hari. Tapi ketika kita menjadi simbol kemuliaan Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita kekal sampai selama-lamanya. Dan itu tujuan Tuhan bagi kita. Dan untuk hal itulah Tuhan tidak akan tinggal tenang. Tuhan tidak akan berdiam diri. Dia akan terlibat dalam kehidupan kita. Dia akan terlibat dalam perjalanan iman kita. Supaya kita mencapai tujuan itu, Bapak Ibu. Supaya kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah
dekat padanya, melekat padanya, taat kepadanya, setia kepadanya. Tahun 2022, ada yang mengatakan ini adalah tahun keintiman dengan Tuhan. Ya, kita harus selalu intim dengan Tuhan. Tapi di tahun 2022 kita akan melihat keajaiban iman Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah kita taat dan setia. Ini janjinya yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan berhenti sampai kita mencapai tujuan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Dia selalu siap menolong dan menuntun. Karena itu, tergantung pada respon kita. Apakah kita mau taat kepadanya? Apakah kita mau setia kepadanya? Kalau kita mau taat dan setia, janji-janji Tuhan ini jelas adalah milik kita. Janji-janji Tuhan ini jelas akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri yang akan memastikan bahwa itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian Tuhan mengatakan lagi di Yesaya pasal 62, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Timur Tengah, alegori tentang pernikahan itu dipakai untuk bicara tentang berkat, penyertaan Tuhan. Kesendirian itu adalah bencana. Kemandulan itu juga adalah bencana. Dan bangsa Israel ketika mereka terbuang ke Babel, mereka seperti ditinggalkan sendiri. Mereka seperti perempuan yang mandul, yang tidak punya keturunan. Tapi Tuhan mengatakan itu semua akan berakhir. Dan mereka bukan hanya akan diberkati, tapi mereka akan menjadi Hepzibah dan Beulah. Mereka akan menjadi kebanggaan Tuhan. Hepzibah itu artinya yang berkenan kepadaku. Beulah yang bersuami, yang punya pasangan. Mereka tidak akan sendirian. Mereka bahkan akan menjadi kebanggaan Tuhan. Wow. Bapak yang dikasihi Tuhan, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam janji Tuhan, kita melangkah di dalam iman kepada Tuhan, Tuhan akan menjadikan ini semua dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, secara nyata, kalau kita melihat hidup kita di bulan Januari ini, masih banyak yang khawatir, masih banyak yang bimbang, masih banyak yang galau bahkan. Tahun ini akan seperti apa? Tantangan-tantangannya akan seperti apa? Ada varian baru COVID-19, Omikron yang 25 kali lebih cepat penyebarannya. Karena itu kita tidak boleh lengah. Memang dikatakan bahwa fatalitasnya rendah sekali. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Banyak yang masih bergumul dengan bisnisnya. Banyak yang masih bergumul dengan soal keluarga. Bagaimana masa depan keluarga kita? Bagaimana masa depan keluarga kami? Tapi Bapak Ibu, satu hal Tuhan janjikan. Tuhan tahu semua yang kita butuhkan. Tuhan bilang jangan khawatir akan hari esok. Dan Tuhan memberi janji ini. Ketika kita taat dan setia kepada Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Tuhan mengasihi kita seperti biji matanya sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di tahun 2022 yang masih misterius ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu pegang janji Tuhan ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia juga mengatakan pada murid-murid yang menyaksikan dia naik ke surga, aku menyertaimu sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Murid-murid di perjanjian baru mereka mengalami kehidupan seperti apa? Mereka mengalami aniaya sistematis, masif, terstruktur, yang mengerikan sekali. Tapi mereka bertahan. Ketika penulis Ibrani menulis surat kepada jemaat Tuhan di Yerusalem, jemaat Tuhan di Yerusalem dalam keadaan yang begitu susah, begitu berat. Tapi penulis Ibrani mengatakan, kita mempunyai banyak saksi. Seperti awan yang mengelilingi kita. Oleh karena itu kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan kita adalah perlombaan iman. Kehidupan kita adalah bagaimana kita taat dan setia kepada Tuhan yang telah memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Kita bisa melihat
Persoalan-persoalan datang pada kita. Kita bisa melihat tantangan demi tantangan. Orang-orang meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu, ketika kita percaya, ketika kita taat, Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan merubah rencananya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mengatakan dulu, hidup kita ini adalah sebuah cerita. Dan yang menulis cerita hidup kita adalah Tuhan. Dan Tuhan bukan penulis cerita yang picisan. Tuhan adalah penulis cerita yang luar biasa. Dia menulis mahakarya, masterpiece. Dan mahakarya yang Tuhan tulis itu, mahakarya yang indah sekali. Kalau kita membaca karya sastra, kita akan kagum dengan cara penulis menuliskan alur ceritanya. Kita akan kagum dengan bagaimana penulis menggambarkan penokohan tokoh-tokohnya. Begitu rumit, tapi begitu indah. Tuhan kita adalah penulis yang luar biasa. Dia menuliskan cerita hidup kita sebagai mahakaryanya. Dimulai dengan kasih karunia, dan Dia tidak akan berhenti sampai endingnya. Dan Bapak Ibu, Tuhan kita jarang menulis cerita pendek. Tuhan menulis cerita bersambung, cerita panjang, novel yang panjang. Dan apa yang Tuhan tulis selalu indah dan selalu baik. Akhir ceritanya pasti akhir cerita yang baik. Endingnya pasti good ending. Karena itu, kalau hari-hari ini engkau mengalami alur cerita yang menegangkan, menyeramkan, menakutkan, jangan menyerah. Karena Tuhan sedang menulis ceritanya. Dan kalau belum good, itu belum ending. Karena our ending is good ending. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih, mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Semakin taat kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Apapun tantangannya, come what may, everything will be alright. Apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangan kita. Kalau ada lagu yang bilang, Tuhan jangan lepaskan tanganmu. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Tuhan selalu memegang tangan kita. Kita yang bisa lari dari Dia. Tapi Dia tidak pernah melepaskan kita. Karena itu, pastikan bahwa hari-hari kita di tahun 2022 ini adalah hari-hari bersama Tuhan. Hari-hari yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, hidup ini akan membawa banyak kejutan. Hidup ini bisa membawa tangisan. Hidup ini bisa membuat hati kita patah. Ketika orang-orang yang kita cintai dan begitu kita hargai meninggalkan kita. Karena salah paham atau karena informasi yang salah. Bahkan karena fitnah kita bisa dikhianati. Tapi Tuhan memulihkan. Tuhan menolong. Tuhan menyertai. Life happens. Atau lebih tepatnya, things happen in life. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang kita tidak duga. Tears get shed. Air mata bisa mengalir. Hearts get broken. Hati bisa patah, bisa hancur. But God restores. Tapi Tuhan menolong dan memulihkan. Biar tahun ini kita mulai dengan semangat, dengan passionate, dengan gairah yang meluap-luap. Karena kita tahu Tuhan bersama kita dan Tuhan akan mewujudkan janji-janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, di tahun ini, apapun tantangan yang datang pada kami mau pegang janji Tuhan. Dan kami mau pegang perintah Tuhan. Taat dan setia kepadamu. Karena kami akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami pada tahun ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.